ada beberapa hal yang pengen dibahas hari ini. Kayaknya sih itu least favorite. Kita cuma brand guideline sama ini nggak sih? Nah, untuk jumlah konten gimana kira-kira? Tapi yang ngedirect lebih ke lu, Gap. Mulia Mas kan lagi ngerjain katalog kan. Kalau udah oke semua, udah centang semua, baru dikirim. Silakan tiket parkir Anda. Oke guys, hari ini kita akan ngadain acara The Leaders Table. Jadi acara ini mengundang ya kira-kira 8-10 anak-anak muda yang pebisnis juga, entrepreneurs, young entrepreneurs atau founders, businessman, businesswoman lah ya. Kita kumpulin di satu meja, 10-12 orang termasuk gua, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang bisnis, kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang gimana bisnis mereka, mungkin ekonomi, terus habis itu kendala-kendala, tantangan-tantangan yang masing-masing hadapin, dan kita bakal sharing semuanya. Tujuannya adalah your network is your net worth. Jadi kalau kalian pengen ngembangin diri, kalian pengen tambah maju, pengen improve secara cepat gitu ya, salah satu kuncinya adalah mencari network atau mencari teman-teman lingkungan yang juga mendukung kalian untuk mencapai cita-cita itu. Ya, jadi gue ada cerita nih, actually lucu juga. Kemarin gue ketemu salah satu karyawan di salah satu merek yang gue sebut aja Haidilau ya. Jadi salah satu karyawan bekas di Haidilau, dia bilang gini, dia cerita sama gue. Anehnya ketika dia masuk di Haidilau, di mana company culture-nya itu sangat embrace orang-orang untuk berani, untuk ramah ke customer, tidak punya urat malu gitu ya, joget-joget apa segala macam. Dia bilang dia 1 bulan di sana, dari yang tadinya sangat malu-malu ya, nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani ngomong di depan umum dan lain sebagainya, dalam 1 bulan dia itu jadi nggak punya urat malu, jadi joget-joget di depan customer, nyanyi-nyanyi walaupun dia falas gitu ya. Kenapa? Karena dia bilang di sana lingkungannya tuh sangat mendukung, maka dia akan jauh berkembang lebih cepat dibandingkan orang pada umumnya yang harus berjalan sendiri. Kuncinya kalau kalian mau berkembang dengan cepat ya, kalian juga harus cari network yang sesuai atau bahkan di atas level kalian. Ya nih kalau kalian lihat ya, nih sebenarnya uang tuh bertebaran di mana-mana guys. Ya kalian harus lihat uang tuh bertebaran di mana-mana. Lihat kanan kiri semua gedung ya kan. Nih kon aja nih, kon warna oranye nih, itu uang. Ada yang beli itu pakai uang, bukan tiba-tiba lahir di situ, tiba-tiba ada di pinggir jalan gitu. Semua tuh bisa dijadiin uang. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya bisnis ya, kalian nggak bisa meraup uang. Memang bertebar di mana-mana. Gimana caranya? Emang tinggal diambil, tinggal dipungut? Kan nggak bisa. Kalian harus menukarkan sebuah value. Makanya kenapa kalian harus create bisnis yang punya value, supaya value itu bisa ditukerin sama uang. Sebenarnya kenyataannya uang tuh bertebaran di mana-mana. Guys, jadi kita sekarang udah ada di restoran nih. Kita lagi siap-siap mempersiapkan untuk kedatangan tamu-tamu The Leaders hari ini ya. Kita ngobrolin apa, keseruannya apa, tungguin sebentar lagi. Ya udah mulai usaha di sini, drop out opsi. Jalanin tiga-tiganya semuanya. Ya bisa ya. Itu kan nyampur. Sekarang jualan tuh semua lewat Facebook. Ya. Kita sampai terus kalau ngejual orang-orang juga enak kan. Emas itu kan sempat dia cepat flash 2 hari kalau kita proses kita sampai di lu bayar sewa harusnya lu itu bisa bagi. So kita sekarang lagi mau jalan ke salah satu seminar, acara dari salah satu content creator juga yang lumayan terkenal di bidang edukasi dan bisnis, yaitu Theo Derek. Nama acaranya Grind Theory, jadi membahas tentang grinding lah ya.
Oke, so gue baru aja selesai konten selama 1,5 jam, hampir 2 jam kayaknya. Ini hari Minggu jam 17.42. Dan sekarang gue akan pergi ke toko baru yang sekarang masih project, masih pengerjaan. Karena hari ini akan ada sedikit lemburan untuk menyelesaikan tokonya lebih tepat waktu. So, kita akan jalan lagi minggu malam yang sangat menyenangkan. Realitanya seperti itu, kadang-kadang kalau di bisnis tuh nggak ada namanya hari kerja, hari Minggu pun kerja, setiap hari adalah hari kerja gitu. Jadi kalau kalian berharap untuk membuat bisnis dan free dari hari-hari kerja, hari weekend kalian bisa bebas kemana-mana, nggak tentu juga ya. Ya ini gue bukan mau ngoceh, bukan mau komplain atau apa, tapi ini kenyataannya aja, realitanya aja seperti itu. Tol baru yang tol PIK 2 yang baru, jangan pada nyasar ya. Hari ini tanggal 28 Mei jam 9 malam kita baru aja sampai di Bali, dan ini adalah salah satu alasan kenapa gue membuat dokumentasi atau vlog yang berjudul Unscripted ini ya. Tujuannya sebenarnya behind the scenes, semua yang terjadi, mau lagi kerja mau lagi liburan ya. Saat ini gue lagi di Bali untuk bertemu dengan pacar gue karena pacar gue kerjanya di Bali, untuk mendokumentasikan seluruh perjalanan kehidupan, bukan cuma di sisi bisnis doang tapi juga di luar dari bisnis. Karena zaman sekarang kan banyak banget konten-konten yang gak realistis ya. Mungkin bilangnya kerjanya 7 hari dalam seminggu, 18 jam dalam sehari gitu ya, yang akhirnya membuat persepsi orang ternyata harus kerjanya sampai sekeras itu ya. Padahal pada realitanya itu nggak betul, nggak selalu betul. Mungkin ya kayak gue kerja Senin sampai Minggu ya, tapi ada day off kayak gini, ada waktu-waktu dimana gue mungkin ini hari Kamis ya, Kamis tadi gue masih kerja pagi sampai sore, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu gue nggak kerja, gue di Bali. Gue akan menikmati waktu gue karena gue LDR ya, mungkin ada yang beberapa yang belum tahu. Jadi berapa bulan sekali tuh gue harus ke Bali untuk pacaran gitu ya, untuk basically bertemu dengan pacar gue. Sama juga dengan kemarin gue punya kesempatan untuk bertemu dengan Om Deddy Corbuzier, dan dia bilang dia biasa posting di sosial media, dia tuh bangun jam 3 pagi, dia workout jam 3 jam 4 pagi gitu ya. Dan pada realitanya itu nggak setiap hari dia lakukan, dia bilang dia hanya posting ketika dia kebetulan bangun dan workout di jam segitu. Kalau misalkan dia bangun jam 6, jam 7 pagi dan dia workout di jam 7, jam 8 pagi ya nothing special, dia nggak posting gitu. Sehingga orang-orang yang cuman hanya melihat bener-bener wah berpatokan sama sosial media, apa yang dilihat di sosial media 100% dia percaya, akhirnya berusaha mengikuti. Oke, gue harus bangun jam 3 pagi setiap hari, gue harus workout apa segala macam, habis itu kerja 9 to 5 gue, habis itu malam gue hajar lagi bikin side hustle atau apa ya, dan ujung-ujungnya dia tipes, masuk rumah sakit ya, masuk UGD. Artinya setiap masing-masing orang itu punya fase hidup yang berbeda-beda. Lu nggak mungkin bisa copy satu orang itu semua hal 100% lu copy dia, nggak mungkin bisa. Yang kedua, jangan selalu percaya apa yang lu lihat di sosial media 100%, karena itu hanya potongan-potongan kehidupan dari orang yang nggak selalu benar. Mungkin ada benernya, bahkan ada orang yang nggak benar, bohong gitu ya. Jadi tujuan gua bikin Unscripted ini adalah ya sesuai judulnya, sesuatu dokumentasi vlog yang tidak terskrip sama sekali. Gua akan nyalain kamera dimanapun gua berada, gua akan berusaha untuk kasih pelajaran-pelajaran sembari gua jalan, gua lihat ada pelajaran apa ya, setiap hari ada pelajaran baru, gua akan coba sharing di vlog-vlog gua dan memperlihatkan kalian the real behind the scenes, realitanya dalam menjalankan bisnis, balancing dengan pertemanan, networking, balancing dengan keluarga, dengan pasangan, dan lain sebagainya.
Oke, sekarang kita mau balik lagi ke Jakarta, lanjut kerja lagi setelah 4-5 hari liburan. Sekarang kita udah di airport. Sebentar lagi kita akan boarding untuk kembali ke Jakarta. Oke guys, jadi hari ini kita lagi di jalan untuk mengunjungi salah satu kantor startup. Saran aku justru lebih bagus internal, full dari aplikasi. Belum terlalu kebayang ya. Basicnya karena aku tuh dasarnya dari sana gitu.